Baik, kita berjumpa lagi di ilmu pengetahuan dasar tentang kelistrikan, modul ketiga dari 10 modul yang kita rencanakan. Ya. Saya masih tampilkan betapa pentingnya listrik di perusahaan pelayaran yang memiliki kapal-kapal penumpang. Jadi salah satu layanannya aja mengenai listrik. Fasilitas setiap kamar dari sekian ribu passenger tentu tidak bisa dianggap enteng, ya. Jadi ilmu listrik juga harus dimiliki oleh selain ahli listrik atau electrician, juga yang pasti ETO, Electric Technical Officer, dan semua engineer. Nah, kita akan mulai aja sesi ketiga ini. Ya, semangat pagi teman-teman berprofesi maritim, nautika, teknika, tata laksana, manajemen darat dan di kapal. Paling tidak pengetahuan umum tentang kelistrikan ya perlu dipelajari baik-baik. Bagi teman-teman yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dan teman-teman yang di luar negeri, di Asia, di Arab, di Afrika, Amerika, di Australia, Eropa, dan dimanapun berada yang sangat kami banggakan. Kita akan masuk di modul ketiga tentang ilmu dasar kelistrikan kapal. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Kita kembalikan tujuan dari modul ini di YouTuber ini adalah untuk mencegah kecelakaan di atas kapal atau mengurangi sebanyak mungkin kecelakaan yang terjadi di atas kapal. Tentu di dalam bidang kelistrikan kita juga harus mewaspadai apa-apa yang terjadi yang mengakibatkan kebakaran atau konslet atau kecelakaan yang diakibatkan tentang kelistrikan. Kita bisa lihat salah satu panel yang kayaknya kurang kebersihannya atau kurang teratur, ya. Tapi ya semua terjadi tergantung kapalnya. Yang satu adalah parameter kebersihan perlu dijaga. Beda buku profesi maritim ini tentang teknik desain kapal perlu mendapat dukungan dari Anda, ya, dukungan paling tidak dukungan untuk menambah seberapa besar kepedulian para dunia maritim kepada ilmu teknik desain kapal. Dapat dilihat bertambahnya subscribe yang kami selalu pantau tiap hari, ya. Kalau viewer cukup banyak, sudah lebih 5.000 viewer dari 150 channel video. Tentu dalam hal subscribe juga kami mohon untuk memberikan dukungan yang baik, ya. Setiap buka modul ya diharapkan ada subscribe bertambah seirama dengan jumlah viewer yang bisa kami pantau. Kembali, ini adalah salah satu filosofi yang harus ditegakkan, yaitu kapal harus layak laut berdasarkan ketentuan regulasi IMO atau konvensi-konvensi IMO. Maaf kata kalau tidak memenuhi standar IMO, ya kemungkinan besar akan terjadi penambahan kecelakaan di kapal, ya. Paling tidak yang low standard itu harus dimiliki. Jangan sampai under standard. Ini under standard adalah tugas utama dari semua pejabat-pejabat atau top manajemen dari 5 institusi ini yang kami sapa sebagai pemilik kapal, biro klasifikasi,
kepala otoritas pelabuhan, pemilik muatan atau keagenan, juga nakoda beserta manajemen kapal lainnya. Ya, ini mengingatkan bahwa 3 generator bisa paralel tiga-tiganya, dan setiap generator harus menjadi andalan sumber tenaga listrik bagi setiap kapal. Karena setiap kapal membutuhkan minimal 2 diesel engine generator atau sumber tenaga listrik yang untuk mensupport seluruh kegiatan di atas kapal. Ini salah satu inspeksi dari kami ya. Setiap 6 bulan pasti saya periksa kapal ini dan sangat detail mengajak tim manajemen untuk melihat apa adanya kapal ini, kesiapan, apalagi ini merupakan kapal sebagai penampung minyak dari refinery Sulawesi Tengah bagian timur. Pengetesan dengan multimeter digital, ya. Kalau kemarin 1, 2, 3 sudah kita jelaskan di modul 2. Jadi penggunaan multitester digital ini penting bagi semua engineer juga electrician, ya. Yang belum tahu ya kita harus belajar. Tidak ada kata sulit, dan tentu tinggal putar-putar switch selector pada posisi range tertinggi atau omega ya, dan kita akan menggunakan multitester dengan benar. Tentu perlu belajar dari teman-teman Eto yang sudah pintar ya. Ini posisi multitester, tinggal switch on off-nya di tampilan harus menunjukkan ya over range atau 100. Juga putar switch selector pada AC ya, AC voltage ya, range tertinggi. Ini singkatkan saja, tampilan bisa termasuk PT dan seterusnya. Saya akan cepat karena itu banyak, ada 40 slide yang harus kita bahas ya. Pengesahan ini sederhana untuk mencoba instrumen proving test dan seterusnya ya. Kita ukur besaran tekanan listrik. Pastikan instrumen berfungsi dengan benar. Ini betul ya. Segala sesuatu pekerjaan yang menyangkut tentang dunia kelistrikan itu harus pastikan instrumen berfungsi dengan benar atau tidak benar. Isolasi dan kunci lock off peralatan yang akan dites. Putar instrumen pada range resisten yang sesuai. Sambung probe-nya pada peralatan dan catat nilai harga tahanannya. Lepas atau cabut probe instrumen sehingga kita yakin kita bekerja dengan aman. Mengukur besarnya voltase, pastikan terlebih dahulu instrumen berfungsi dengan benar. Ya, sama dengan tadi, putar instrumen dengan range voltage, sambung, catat pembacaan voltasenya. Apabila range voltase yang lebih rendah akan memberikan bacaan yang lebih akurat. Dan seterusnya, perhatian, tentu kata perhatian ini meminta perhatian dari teman-teman engineer khususnya, mengoperasikan mutar range switch selector pada saat masih dihubungkan dengan supply listrik yang masih menyala atau live tidak akan menyebabkan bahaya pada instrumen. Ini maksudnya apa nih ya? Pada saat bisnis pada saat stop ya. Namun harus sangat berhati-hatilah pada saat memutar saklar sektor ke mode arus atau current mode atau pada mode tahanan resisten mode ya. Jangan sampai ya kita memperhatikan sampai overload dan seterusnya. Mengukur besarnya arus. Ini memang bab ketiga kita masih membahas tentang pertama pengalaman, modul pertama, kedua, tiga ini
masih mengacu kepada instrumen-instrumen alat ukur ya. Jadi kebanyakan instrumen pengukur hanya dapat mengukur beberapa ampere saja. Umumnya maksimum 10 ampere. 10 ampere kalau kali tekan voltage ya, nah, misalnya 440 ya bisa menjadi 5.000 volt, 5.000 watt ya. Cakupan arus dasar pasti current range. Ya. Ini seterusnya. Saya mengajak kalau dikatakan prosedur ini dasar hukumnya kuat. Jadi kalau prosedur harus ya, yang digunakan untuk mengukur arus dalam rangkaian sirkuit arus kecil atau arus lemah. Antara lain pastikan terlebih dulu instrumen berfungsi dengan benar. Putar saklar dan seterusnya, matikan daya listrik dan seterusnya, dan keluarkan semua muatan listrik dari semua kapasitor. Ini penting juga bisa membuat kejutan. Buka dan putuskan rangkaian sirkuit listrik di mana arus listriknya akan diukur. Ya betul-betul kata pastikan di atas itu mewakili semua. Sambungkan dengan kencang prop dari instrumen dalam hubungan seri dengan beban yang harus akan diukur. Nyalakan dan seterusnya, matikan dan seterusnya. Saya kira ini bisa dibaca ya dengan teman-teman yang betul-betul terlibat langsung tentang ilmu kelistrikan. Jadi janganlah listrik itu membuat Anda berspekulasi. Pengetesan diode peralatan elektronik ini juga sangat penting. Jadi semua ahli listrik maupun khususnya untuk para engineer jangan sampai tidak mengenal nama-nama peralatan elektronik. Pastikan lagi kata-kata pastikan menduduki urutan pertama ya, terlebih dulu instrumen berfungsi dengan benar. Putarlah instrumen dan seterusnya. Dalam pengertian ini, instrumen mengalirkan suatu arus listrik DC lemah ya, dan seterusnya. Mengukur meter-meter penjepit, arus daya listrik ya, AC ya, current. Harga besaran arus itu didapat dari kekuatan medan magnetic flux tank. Ini penting juga ya, di semua karakteristik atau sifat dari alat listrik pun harus kita pastikan. Kebanyakan klemeter modern sesungguhnya adalah multimeter dengan fasilitas tambahan untuk mengukur voltage, untuk mengukur tekanan, namun juga sebagai alat pengukur arus listrik sampai dengan 1000 ampere. Ya, zaman sekarang sudah banyak dibantu dengan alat modern, gambar tangmeter ya, klem ini juga penting, hanya dapat dipergunakan untuk mengukur di sekeliling konduktor tunggal saja. Teman-teman gambar tester untuk kawat listrik hidup, jumlahnya bermacam-macam tester, tentu di kapal harus ada ya, tidak main pinjam. Untuk elektrisian yang punya jangan biasakan dipinjam ke masinis. Paling tidak masinis kalau ingin belajar kelistrikan ya belilah alat tester yang sederhana yang sudah dipakai oleh elektrisian, jangan mudah dipinjam-pinjamkan karena ketika terjadi kerusakan nanti elektrisian sendiri yang agak repot ya. Atau Eto yang akan mengalami kerepotan tersebut. Mencari kesalahan kelistrikan, ya, electric fault finding. Ini juga ya, mengharapkan umumnya mencari kesalahan bukanlah pekerjaan yang mudah. Orang harus memiliki pengertian yang baik mengenai cara kerja dan peralatan tertentu dan pemahaman umum dalam beberapa keterampilan, kemudian diagnosa skill yang penting sekali untuk digunakan memecahkan masalah. Tentu sudah memiliki banyak tentang ilmu dasar kelistrikan.
perencanaan, plan ya. Ini mengatur pada manajemen nih, ada plan, ada organizing, ada evaluating dan controlling. Seorang pendiagnostik yang baik akan menggunakan bagian besar dari kemampuan nalar, mental, abilities, dan seterusnya ya. Ingatan, penalaran yang masuk akal, perkiraan atau persepsi, pengertian akan ruang dan naluri mechanical ability, keterampilan sosial, dan keteguhan. Ini juga berdasarkan pengalaman bagi teman-teman yang masih baru, jangan segan-segan mendampingi kawan kita electric technical officer untuk bersama-sama menuju pekerjaan yang baik. Pengetahuan yang ditopang pengalaman, nah ini background dan underpinning knowledge, ya ini tentu akan meningkatkan hal-hal yang hasilnya. Kinerja ya, diagnostik. Ini kami nggak uraikan panjang lebar. Ini karena bacaan menyangkut gabungnya pengetahuan dan pengalaman akan menghasilkan nilai yang lebih baik. Contoh-contohnya ya, tabrak kesalahan, dan ini cukup dianalisa ya, oleh kesalahan. Kemudian ada lagi yang saya tampilkan, penyebabnya apa, dampaknya apa, tindakannya apa, pencegahannya apa. Ini sangat membantu bagi para masinis, juga para electrician untuk mencari atau mendeteksi kesalahan itu karena apa dan cara pengatasinya. Ini sangat bagus, salah satu manajemen untuk membantu penerapan ketika membuat satu analisa. Strategi pencarian, ya, ini tentu kata strategi juga mempunyai nilai tersendiri. Suatu pendekatan 6 langkah disarikan di bawah ini. Jadi ini masuk ilmu manajemen ini, tapi manajemen tentang kelistrikan. Kumpulkan bukti, ya, berhenti dan berpikir, ya, stop and thinking. Analisa bukti yang sudah ada, periksalah kemungkinan probabilitas, kemungkinan. Tentukan letak kesalahannya, periksa dan tes. Pastikan dan hilangkan penyebab kesalahan, perbaiki. Jadi orang teknis tidak bisa lepas dari manajemen, atau manajemen juga tidak bisa lepas dari bidang keteknikan. Demikian untuk penelusuran guna menemukan kesalahan, kita membutuhkan cara-cara analisis dari ilmu manajemen. Jika terjadi suatu kesalahan dan sambungan, maka seterusnya perlu saya ambil cepat-cepat karena memang ini bahasa kelistrikan cukup luas, akibat dari arus yang besar yang terus mengalir ya. Jika terjadi suatu kontak ada massa, karena semua ini berisiko kebakaran atau rusaknya instalasi listrik tersebut. Apabila terjadi kontak massa kedua seperti pada gambar ya, suatu sistem distribusi berisolasi itu bisa juga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Catatan, teman-teman, saklar dua kutub atau double pole dengan sekring-sekring pada kedua kabel memerlukan suatu sirkuit fase tunggal yang berisolasi. Jadi sistem tegangan tinggi dapat kita lihat. Berapa besarnya nilai ohm atau ohm ini tahanan ya. Dari setiap tahanan ada atau massa, kita harus tahu juga. Suatu natural earthing resistor membantu kita untuk melihat tabel-tabelnya gitu ya. Sambungan netral, ini gambarnya saya yang kurang jelas, saya kabur. Jadi kalau pelan-pelan bisa dilihat. Beban-beban utama esensial ya.
tertentu, seperti mesin kemudi dapat dipasok lewat suatu transformer dengan gulungan sekundernya tidak disambung ke arde massa. Nah, ini perlu pemahaman lebih dalam lagi. Pengecualian diizinkan oleh para pembuat peraturan atau regulasi badis pada sebuah kapal tanker yang memiliki sistem 3,3 kV. Jika harus dipelajari, penerangannya cukup panjang, peraturan-peraturan, alat monitor, apa ini ya, untuk alat monitor kontak. Yang pasti pastikan parameternya bekerja dengan baik. Lampu-lampu yang mengidentifikasikan adanya kontak ada, apabila sistemnya tidak bermasalah atau tidak ada kontak ada massa, maka lampu-lampu indikator akan menyala dengan kecepatan setengah yang setara. Ya. Lampu-lampu ini suatu sinyal. Ya, biasanya sama dengan di kapal-kapal lain. Kalau hijau berjalan, terdapat di pilot lamp, merah berhenti, ya, kalau putih tidak dipakai. Saya kira parameter-parameter ini juga harus diakui. Ketika ada di parameter itu merah, ya kita kejar. Kita kejar, kenapa sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebuah rangkuman ini rangkuman ini sebetulnya dari 3 modul tadi, karena 3 modul itu merupakan satu bab panjang yang mendasar, sangat mendasar. Sebelum abad ke-18, dunia belum mengenal listrik. Ya, perlu diakui. Bagaimana pengertian listrik seperti yang kita pergunakan sekarang ini untuk menjadikan suatu kebutuhan sehari-hari di semua bidang profesi. Bagaimana jadinya apabila pada abad milenium kedua ini belum ada listrik? Tentu dunia masih hampir sama dengan 200 tahun yang lalu, sangat primitif, dan komunikasi manusia terbatas dengan manual tradisional. Ya. Buku kelistrikan kapal ini diawali dengan pengenalan beberapa tokoh ilmuwan yang telah sangat berjasa, itu ada di pertemuan pertama, juga menghadirkan tentang konsep teknologi kelistrikan. Teman-teman yang kami banggakan ya, di semua dunia maritim, ya terlepas yang bidang manajemen maupun teknik, ada pesan dari Charles Tremulus, President of Life Management. Hari ini, Anda adalah orang yang sama dengan Anda di 5 tahun mendatang. Artinya nggak ada perubahan. Kecuali untuk 2 hal. 1, orang-orang di sekeliling Anda yang memberikan motivasi Anda. Ya, terutama orang yang berhasil, atau bos-bos kita, atau teman-teman yang sudah melejit dengan kemampuannya. Nah, itu sangat memberikan motivasi pada kita. Apalagi yang satu angkatan, terlebih kalau di istilahkan sudah kita bisa melejit ke atas, ya kita harus bangga. Kita harus menyusul, ya walaupun tidak setara dengan beliau-beliau. Kedua, ada buku-buku yang Anda baca, yang akan mengubah diri Anda. Ini maksudnya Anda nih ya. Yaitu buku-buku, kalau tiap hari baca buku wayang, buku komik, ya tentu nggak seperti yang ada aktor-aktor di buku itu ya. Bisa terbang, bisa hilang. Ya, dalam hal ini dimaksud buku-buku yang terkait dengan profesi kita, profesi Anda. Ya. Jadi kalau profesi Anda sebagai engineer, ya cari buku-buku engineer yang berhubungan dengan engineer, dengan kelistrikan, dengan permesinan. Ya, diharapkan akan meningkat terus sampai ke profesi yang Anda harapkan. Ya. Jadi ada 2, orang-orang di sekeliling Anda yang memberikan motivasi Anda dan buku-buku yang Anda baca, artinya terkait dengan profesi yang akan mengubah
diri Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman engineer dan elektrik dan elektrik sorry, itu ya, elektrik technical officer. Ini sedikit alma-mater yang kami tampilkan. Tiga-tiganya juga memberikan pelajaran listrik. Tapi pelajaran listrik ini tiap tingkatan cukup berbeda-beda. Tinggal SDM-nya yang mau meningkatkan sendiri atau tidak. Atau cukup listrik yang didapat dari kampus masing-masing di ibu kandung kita ini ya. Sebenarnya karena buku listrik juga ada di luar, ya kita alangkah baiknya meningkatkan profesi kita untuk kebaikan. Oke, time out dulu, mikir sejenak ya. 10 detik, kita akan masuki modul keempat. Keempat sudah masuk ke tingkat pelajaran, karena modul 1, 2, 3 lebih banyak ke pengenalan tokoh-tokoh listrik dan alat pengawan, tester, multitester, dan manager, dan lain-lainnya, untuk menjamin bahwa sebelum kita bekerja sudah mengenal tingkat-tingkat kesalahan atau bahayanya di atas semua yang berhubungan dengan listrik. Ini salah satu moto yang kami pelajari. Jadi kita harus mengenal apa yang kita kerjakan. Kedua, kita harus mengenal apa akibat-akibatnya dari semua pekerjaan. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya. Dan seterusnya kita akan mendapatkan sukses. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tombol subscribe yang belum klik ya, agar pada waktu kami upload buku baru dapat informasi untuk Anda. Tanda like pasti ya, share juga saya lihat bagus-bagus semua. Hanya untuk subscribe kayaknya belum paham betul, supaya dicari ya, entah berupa tombol atau berupa lonceng, semuanya baik adanya. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua sahabat.